warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Hasanah dengan NIM 246151066, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3B. Di sini yang pertama yaitu penggunaan kata waroeng pada papan nama tempat usaha. Nah, yang di atas di ruang publik merupakan bentuk ketidaktepatan bahasa dari sisi ejaan. Nah, maksudnya gimana sih? Karena di dalam KBBI itu bentuk baku yang benar adalah kata warung, W-A-R-U-N-G. Sedangkan penggunaan huruf yang depannya OE itu merupakan sisa pengaruh ejaan lama. Nah, maksudnya tuh yang sudah tidak baku dalam kaidah bahasa Indonesia modern. Nah, secara linguistik, kesalahan ini muncul akibat intervensi atau historis ejaan yang lama serta pergeseran fungsi bahasa dari alat komunikasi menjadi sarana pencitraan dan komersialisasi. Nah, di sini itu juga di kata warung ini itu terbentuk kata yang tidak baku dan dianggap itu lebih menarik dan unik dan bernuansa tradisional gitu ya. Oke, untuk yang pertama itu udah dianggap menarik dan unik kan, karena kata biasa itu kayak cuma monoton aja, tapi yang kata bahasa yang tidak baku ini kayak menarik sih menurut saya. Nah, di sini itu sementara dalam kecenderungan toleransi penggunaan bahasa tidak baku itu karena maknanya yang masih dapat dipahami, ya kan? Dapat dipahami, sementara dari sisi teknologi dan tren promosi penulisan waroeng sering dimanfaatkan sebagai strategi branding agar mudah diingat. Namun, kaidah ini bertentangan dengan UU nomor 24 tahun 2009 dan Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Oke, jadi dampaknya apa sih? Nah, jadi menurut saya dampaknya ini tuh kesalahan yang dapat menurunkan kualitas dan literasi bahasa masyarakat, membingungkan pelajar juga, mengurangi kejelasan informasi serta melemahkan citra dan martabat bahasa. Nah, untuk masyarakat Indonesia ini tuh juga dapat mengganti perubahan bahasa, dan oleh karena itu diperlukan solusi berupa penerangan standar atau penulisan seperti penyusunan SOP kebahasaan atau kampanye literasi bahasa, desain ulang teks ruang publik dengan bentuk baku kata warung tersebut. Nah, waroeng diganti kata warung. Oke, karena sekarang udah tidak menggunakan kata ini lagi. Untuk selanjutnya, bahasa pemanfaatan teknologi pemeriksaan bahasa untuk memanfaatkan kecepatan dan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan frasa Bank BRI. Jadi, pada papan nama atau informasi layanan di ruang publik menunjukkan adanya ketidakefisien dan termasuk sebagai rudanasi bahasa ya. Karena akronim BRI ini itu merupakan singkatan dari Bank Rakyat Indonesia sendiri. Jadi sehingga penamaan kata bank di depannya menyebabkan pengulangan makna atau pleonasme. Jadi dari sudut pandang linguistik, kesalahan ini itu termasuk dalam aspek keefektifan kalimat dan struktur frasa, di mana informasi yang sama diulang tanpa menambahkan makna baru. Fenomena tersebut tuh terjadi karena faktor. Nah, faktor apa sih? Kebiasaan intelektual dan sosial, yaitu kecenderungan masyarakat dan lembaga untuk menegaskan identitas melalui pengulangan. Baik. Nah, serta itu ada faktor psikologis berupa keinginan memperjelas makna bagi publik awam. Nah, selain itu dapat dari sisi komersialisasi dan branding itu penulisan Bank BRI dianggap lebih familiar dan mudah dikenali begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan kata cenderamata. Di sini tuh menunjukkan ketidaktepatan ejaan dan bentuk kata karena menurut kaidah bahasa Indonesia atau KBBI bentuk baku yang benar adalah cenderamata. Jadi dipisah ya.
tidak digabung dalam penggunaan sehari-hari, di mana dua kata yang seharusnya terpisah itu tuh dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, karena sering dipakai secara lisan dan informal. Dari faktor sosial dan budaya, nah masyarakat itu cenderung mengutamakan kebiasaan dan kemudahan gimana sih pengucapan dan dibandingkan ketepatan kaidah gitu. Yang lebih baik dan benar itu gimana? Nah, karena dapat membingungkan pelajar serta itu juga lebih menurun. Nah, oleh karena itu disarankan penggunaan bentuk baku cindera mata, yaitu dipisah cindera mata pada papan nama dan atau pada papan informasi publik. Nah, disertakan penerapan standar kebahasaan atau desain ulang teks. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan kata apotik, yaitu pada papan nama tempat penjualan obat di ruang publik. Merupakan kesalahan ejaan juga nih. Karena apa? Karena bentuk baku menurut KBBI adalah apotek. Apotek bukan apotik ya. Secara linguistik, kesalahan ini terjadi akibat pengaruh pelafalan lisan, di mana bunyi sering terdengar seperti i dalam tuturan sehari-hari, lalu dituliskan apa adanya tanpa merujukan pada tulisan. Nah, dengan tanpa merujuk pada kaidah ejaan. Nah, dari faktor sosial dan budaya, masyarakat itu tuh cenderung menganggap bahwa apotik itu sebagai sesuatu yang wajar karena sudah lama digunakan, sementara dari sisi yang teknologi itu juga dan kesalahan ini tuh tersebut terus diproduksi pada papan nama tanpa proses penyutingan bahasa lagi. Jadi ini tuh tidak ada pengecekan ulang gitu loh, dan memberikan contoh keliru. Terakhir yaitu penggunaan kata praktek. Nah, penulisan kata praktek pada papan informasi seperti praktek dokter atau praktek notaris merupakan ketidaktepatan ejaan karena bentuk baku yang benar menurut KBBI adalah praktik. Pandang linguistik pun ini, nah kesalahan ini tuh disebabkan oleh adanya analogi fonologis, yaitu penyesuaian bunyi dengan kebiasaan pengucapan masyarakat. Pengucapan ya, tadi pengucapan, sekarang juga pengucapan. Baik, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai penggunaan bahasa di ruang publik, itu ditemukan masih banyak ketidaktepatan bahasa Indonesia, seperti kesalahan ejaan, pengulangan makna, pengulangan bentuk tidak baku, serta campuran kode yang tidak perlu. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia dalam ruang publik masih perlu ditingkatkan, baik di instalasi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya ajakan bersama untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat di ruang publik sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menghormati terhadap bahasa Indonesia dan linguistik sendiri. Untuk kedepannya, di sini saya mengharapkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia itu dapat dilakukan secara berkelanjutan maupun penegakan kebijakan bahasa itu juga sebagai edukasi dan literasi kebahasaan ya. Pemanfaatan teknologi pemeriksaan bahasa juga, habis itu serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Jadi intinya itu bekerja sama untuk memperbarui semua dari ejaan-ejaan yang lama ke ejaan-ejaan yang baru, dan tentunya menurut KBBI supaya sebagai pelajar itu seperti anak di tingkatan SD, SMP, SMA itu bisa mengerti, karena kan mereka kan adanya kekurangan literasi juga, apalagi di zaman sekarang ya. Dan juga ini tuh sebagai berfungsi atau sebagai penguat alat kebahasaan, alat komunikasi bahasa Indonesia ini juga, tetapi juga sebagai simbol identitas, tentunya identitas, persatuan, dan martabat bangsa. Baik, sekian saja, itulah video dari saya, tugas dari Ibu Tia. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.